Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memenuhi panggilan Lembaga Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada hari Senin kemarin. Menteri aktif sekaligus politikus Nasdem itu datang ke KPK setelah pemanggilan yang ketiga. Yassin mengatakan dirinya bersikap kooperatif. KPK sebelumnya sudah meminta Syahrul Yassin Limpo untuk hadir pada Jumat 16 Juni lalu. Namun ia berhalangan karena menghadiri acara G20 di India. Pemanggilan ini untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi di kementerian yang dipimpin Yassin. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lanjuti pada penindakan, proses penyelidikan, pengumpulan bahan keterangan yang kemarin kami sudah sampaikan bahwa ini sudah lama KPK lakukan. Ya, penyelidikannya di awal tahun 2023, laporan masyarakat tentu sebelum itu. Ya, ada proses verifikasi dan lain-lain, baru kemudian di bulan 6 tahun 2023, kami sudah meminta keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya. Oleh karena itu tentu berikutnya tunggu, ya. Tentu nanti dari penindakan akan menganalisis dan mengambil sikap setelah hari ini tadi selesai permintaan keterangan terhadap Menteri Pertanian. Pertanyaannya apa yang ditanyakan? Kan begitu ya. Sekali lagi teman-teman, pada proses penyelidikan tentu KPK masih mencari dugaan peristiwa pidananya dan itu pidana korupsi. Selanjutnya juga apakah itu menjadi kewenangan KPK atau tidak. Ya ini sedang dilakukan, begitu ya. Sehingga kami tidak bisa dalam proses penyelidikan itu menyampaikan pada teman-teman materi apa yang ditanyakan, gitu ya. Kecuali pada proses-proses penanganan perkara pada tingkat penyidikan, kami kan selalu menginformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi kerja-kerja KPK. Ya, langsung saja kita akan bahas lagi dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di studio ada Kang Ujang Komarudin selaku analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam, Mbak Aya, Bang Bayu. Selamat pagi, Kang Ujang nggak sendirian karena juga sudah hadir ada Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Selamat pagi, Bang Saur. Selamat pagi Mbak Maria, selamat pagi Mas Bayu. Pagi. Harus semangat kok sama Bang Saur. Kita dengar juga nih semangat ya pagi hari ini, Bang Saur. Yes. Isu beredar. Yeah. Anda sepakat bahwa ini memang ada unsur politik atau memang ini tingkat urgent sekali karena kasus sudah berlangsung selama 6 bulan? Biar nanti analisis politiknya itu Kang Ujang, karena saya kan agak kurang kompeten ya. Saya bicara analisis hukumnya saja ya, Mbak Maria. Kalau kita lihat kan sebenarnya ini pemanggilan yang ketiga yang dilakukan kepada saudara Yassin Limpo. Dan siapapun kalau emang ada dugaan pelanggaran hukum dalam konteks korupsi, dia harus dituntut. Cuman mungkin publik jadi bertanya, kalau menurut saya adalah sebenarnya apa kerusakan yang terjadi di KPK beberapa waktu yang lalu, misalnya ada dugaan korupsi 4 miliar di rutan, kemudian ketua KPK-nya diduga sudah sudah masuk ke penyidikan laporan dugaan pembocoran. Barangkali ini yang membuat kemudian publik kemudian bertanya-tanya cara-cara kerja KPK. Bayangkan, belum pernah dalam sejarahnya ini kan kalau kita lihat analisa dugaan korupsi yang dikatakan oleh Dewas mulai Desember 2021 kemarin 4 miliar tidak berhenti di sana. Nah, bagaimana misalnya katakanlah sapu yang kotor mau mencoba untuk membersihkan. Jadi ini menurut saya mengapa misalnya publik jadi bertanya-tanya soal kinerja KPK. Tetapi dalam tahun politik ini ya kemudian ditarik, saya pikir yang paling kompeten itu Kang Ujang yang memberi analisis itu Mbak Maria. Ya, tapi kalau secara hukum tadi melihat ini pemanggilan ketiga masih baru dalam tahap penyelidikan. Iya. Pemanggilan mentan boleh dilakukan. Iya. Anda melihat? Kan dia KPK kan mengatakan dia masih saat ini sebagai terperiksa. Ya. Ya toh. Jadi sekalipun kan banyak juga kemudian rumor bahwa saudara Yassin Limpo kemudian sudah jadi tersangka, tapi kalau kita lihat juru bicara KPK mengatakan dia sebagai seorang terperiksa. Nah, menurut saya silakan kita hormati proses yang terjadi di KPK, tapi sekaligus juga kita ingatkan KPK karena memang
sekarang ini dalam satu terakhir ini kan kelihatannya KPK ini kinerjanya kan sangat dipertanyakan oleh publik. Kalau tidak, saya kira mereka akan sempurna jadi bunuh diri, Mbak Maria. Oke, saya langsung ke Kang Ujang. Kang Ujang, boleh menjawab judul kami, Kang Ujang? Judul dialog kami? Ya, begini, di kita ini, di Republik ini, Republik plus 62 ya kita sebut gitu kan. Pemberantasan korupsi kan tidak lepas dari intervensi politik. Itu udah bukan rahasia umum lagi. Oleh karena itu saya melihat, misalkan begini, kalau memang itu adil katakanlah, kalau memang itu adalah terbuka, bisa dipertanggungjawabkan KPK, maka sebenarnya bukan hanya menteri-menteri yang terkait dengan oposisi, bukan hanya menteri-menteri yang dianggap berlawanan dengan pemerintah, tetapi menteri-menteri yang ada dalam koalisi Jokowi juga mesti dicari sebenarnya kalau mau kita objektif. Kan sudah ada beberapa menteri yang dari koalisi pemerintah banyak juga. Bang, kan banyak juga kan laporan-laporan ya yang sudah muncul ke publik bahwa ada, mohon maaf, menteri yang impor A, impor B, impor C itu nggak disidik juga, nggak jalan juga. Nah oleh karena itu untuk berkeadilan, untuk menepis isu bahwa itu intervensi politik gitu kan, maka harusnya gitu KPK itu memberantas semua, bukan hanya menteri, mohon maaf tanda petik, dari Nasdem. Ini kan kesannya Nasdem jadi target. Kesannya menteri-menteri yang berlawanan berseberangan ya kan dicari-cari kesalahannya, walaupun memang dalam bukti hukum bisa jadi ya kan bahwa itu tanda petik ya diduga bersalah. Mohon maaf Bang ya, saya dikoreksi, diduga kan begitu. Tetapi kan ini juga menyicil informasi KPK untuk katakanlah tanda petik ya melemahkan pihak-pihak lawan. Misalkan tadi akan dicari klaster ya 3 klaster. Ya memang KPK butuh waktu untuk itu. Tapi saya melihatnya sulit untuk membedakan, ya, sulit untuk memisahkan bahwa kasus ini ya kan tidak ada persoalan politik di dalamnya. Sulitnya di area yang mana ketika Kang Ujang bilang sulit membedakannya? Karena memang timingnya saja yang tidak tepat? Saya melihat begini, ketika Anies misalkan dideklarasikan oleh Nasdem 3 Oktober, kan semua bisnis ya kan yang terkait dengan perusahaan Pak SP diganggu katakanlah. Itu udah bukan rahasia umum juga. Lalu ya, J Plate langsung ya, juga katakanlah ya ditahan walaupun orang mengatakan bahwa ini adalah hukum murni. Unsur hukumnya terpenuhi. Yes, di Polri itu pasti hukumnya ada, materi dan Polri pasti ada. Tetapi mohon maaf, saya meyakini kalau Nasdem bukanlah bagian dari oposisi, tidak akan dicari kesalahannya. Artinya KPK pilih-pilih kasus begitu? Saya melihatnya iya. Ya, saya harus katakan itu. Karena saya harus objektif dalam konteks untuk bisa membangun bangsa. Oleh karena itu ya kita kritik juga KPK ke depan. Kalau memang berani, kalau memang KPK ingin bersih, ingin membangun keadilan di Republik ini, maka sesungguhnya yang ditarget bukan hanya menteri-menteri yang dari kalangan oposisi. Cari dong menteri yang lain. Banyak kok, mau kita buka banyak, begitu. Oke, jadi apa yang disampaikan tadi, tadi kan kita sudah sampaikan dari Mas Ali Fikri ya, jubir KPK, ada intervensi dan lain sebagainya. Statement-statement itu dari KPK menurut Anda tidak cukup? Tidak cukup, karena bukti-bukti dari dulu juga banyak bahwa intervensi itu ada. E-formula misalkan, nanti abang aku nih yang akan jelaskan. Jadi sesungguhnya fenomena ini bukanlah fenomena yang sebenarnya biasa-biasa saja. Fenomena umum yang bukan lagi menjadi rahasia. Oleh karena itu kita ungkap ke publik. Sejatinya bangsa ini ya dibangun berdasarkan kepada konstruksi hukum yang benar. Jadi kalau memang KPK tidak benar ya kita kritisi bersama. Nah dalam konteks ini saya melihat, ya pasti, Kang ini kok buktinya ada misalkan, Kang misalkan diduga pidananya ada, ya pasti. Tidak mungkin hukum itu ya kan akan katakanlah mentersangkakan orang tidak berdasarkan alat bukti. Tetapi dari perjalanan dan kronologi kasus-kasus yang mereka miliki bahwa bahwa itu bagian daripada saya melihatnya ada intervensi politik. Nah, sekali lagi saya lihat kalau memang tidak ada ya sebenarnya tidak akan menyasar kepada mesin-mesin dari kalangan oposisi. Intervensi politik menarik tadi Kang Ujang sampaikan bahwa KPK nampaknya pilih-pilih kasus dan menyiapkan waktu yang tepat begitu. Betulkah begitu Bang Saur? Tapi jawab nanti ya, usai jeda saat ini.